Bapak Ibu, mungkin Anda pernah mendengar Plato, pernah mendengar Aristoteles. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa dengan konsep filsafat mereka yang begitu mempengaruhi begitu banyak orang. Plato dan Aristoteles pernah menyampaikan mengenai konsep mereka mengenai perempuan. Dan ini adalah konsep mereka. Wanita sebagai makhluk yang tidak setara dengan laki-laki, tidak lebih baik daripada benda atau harta yang dapat dipakai oleh laki-laki. Ternyata Plato, Aristoteles ketika mereka dengan pemikiran konsep mereka, ternyata ketika memandang perempuan tidak terlalu baik. Bagi mereka, perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, tidak lebih baik daripada benda atau harta yang dapat dipakai oleh laki-laki. Dan saya tidak setuju dengan pendapat Plato dan Aristoteles ini. Walaupun banyak pendapat filsafat mereka yang bagus, tapi kalau konsep mengenai wanita, saya tidak setuju, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita melihat dan kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, yang pertama, perempuan diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Allah yang menciptakan perempuan. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu baik, hanya satu yang tidak baik, itu laki-laki seorang diri tidak baik. Makanya Tuhan kemudian berkata, aku akan menciptakan seorang penolong bagi pria, menjadi penolong. Makanya ibu-ibu, makanya wanita, engkau diciptakan oleh Tuhan untuk penolong, bukan perongrong. Seringkali, maafkan saya, ibu-ibu lebih suka kalau kemudian suaminya tunduk kepada dia. Ikatan suami takut istri, namanya isti, gitu ya. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan menjadikan wanita itu sebagai penolong. Makanya ketika suamimu takut kepada Anda, sebenarnya itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu merubah sesuatu yang telah direncanakan oleh Tuhan, bahwa suami adalah kepala dan istri adalah penolong. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan perempuan pertama kali itu Hawa, Tuhan kemudian membawa Hawa itu kepada Adam. Dan ketika di pasal yang kedua ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, Adam itu, ketika dia melihat Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, maka Tuhan menemukan cinta Adam yang luar biasa. Sehingga dia kemudian mengatakan, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Perempuan dan laki-laki tidak bisa dipisahkan ketika mereka menjadi satu. Bahkan terlebih lagi, dari keturunan perempuan ini Tuhan menjanjikan akan datang seorang Mesias. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Dari kejadian saudara sekalian, dari Taman Eden ini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan langsung mengatakan bahwa dari keturunan perempuan ini akan datang Mesias yang akan mengalahkan iblis. Dan Tuhan ketika melihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, salah satu yang kemudian diberikan kepada wanita, wanita mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan dengan kesakitan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan mengandung, akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan membirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Perempuan, saudara sekalian, akan mempertaruhkan nyawanya, hidupnya, untuk memberikan kehidupan di dalam dunia ini. Lahirnya seorang anak. Tapi itu tidak mudah. Makanya ketika seorang perempuan melahirkan anak, ketika seorang perempuan punya anak, maka dia bisa dipanggil sebagai seorang mama dengan hasil pengorbanan yang tidak mudah, mempertaruhkan nyawanya. Karena ketika seorang perempuan melahirkan, dia ada di pintu maut. Karena saat itulah antara hidup dan mati. Makanya seorang perempuan, ketika engkau dipanggil mama, itu satu panggilan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan panggilan mama itu. Dan tapi lagi saudara sekalian,
Dalam perjanjian baru, Allah sangat memperhatikan perempuan. Allah memperhatikan kesejahteranya. Bahkan Allah memerintahkan kepada suami untuk mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Allah memberikan perintah ini kepada laki-laki. Ketika engkau membina hubungan rumah tangga dengan seorang wanita, maka engkau harus mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Kau harus mencintai dia, mengasihi dia. Kenapa? Karena memang di dalam pernikahan seringkali bapak-bapak kasihnya makin lama makin hilang, romantisnya makin lama makin hilang, gitu ya. Dan biasanya perempuan itu pengen mendengar sang suami mengucapkan kata I love you. Tapi kadang-kadang nggak mudah. Laki-laki itu kadang-kadang sulit mengucapkan kata I love you, aku cinta padamu, aku terus mau karakoi. Tapi itu yang seringkali ingin didengar oleh seorang ibu-ibu, oleh seorang istri. Makanya harus diucapkan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan lebih lagi ketika perintah selanjutnya itu, istri hendaklah menghormati suami. Katakanlah, maafkan dalam pernikahan ya, ada suami yang memang pendidikannya di bawah istri. Ada juga suami yang memang secara finansial itu di bawah daripada istri. Tapi ketika engkau memilih menikah dengan dia, engkau harus menghormati dia. Harus memberikan dia kesempatan untuk memimpin, untuk menjadi kepala rumah tangga. Karena kalau tidak, nanti hubungan rumah tangga itu akan terbalik. Suami akan di bawah istri, dan istri akan mengontrol, memimpin segala sesuatu. Dan kita sudah melihat begitu banyak raja-raja di dalam perjanjian lama yang jatuh karena istrinya. Salah satu yaitu namanya Salomo. Salomo adalah manusia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana keputusan yang baik, yang benar. Karena ketika ada dua orang perempuan memperebutkan anaknya masing-masing, yang satu mengatakan anaknya, yang satu mengatakan anaknya, dua perempuan, maka Salomo berkata, kalau begitu belas saja anak ini bagi dua. Ibu yang mengetahui bahwa anaknya akan dibelah, dan ibu yang sesungguhnya berkata, jangan, sudah kasih saja anak itu kepada ibu tersebut. Tapi ibu yang bukan ibu dari anak tersebut berkata, bagus keputusan raja, belah masing-masing separuh. Dari situ Salomo bisa membedakan mana ibu yang benar, mana ibu yang tidak benar. Tapi ada problemnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika Salomo punya istri, dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Salomo tidak bisa membedakan keputusan istri itu yang membuat hanya dia jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang seringkali Bapak Saudara sekalian sangat berbahaya. Istri bisa mempengaruhi manusia, khusus suami, untuk menjadi sukses atau tidak. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, seorang suami, di balik itu ada seorang perempuan yang luar biasa. Oleh karena itu, Tuhan berkata, hai suami, perhatikan istri, kasih istrimu. Ketika saya persiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ada seorang ibu namanya Siti Juro Badia, atau panggilnya Badia. Dia ini adalah seorang pengemudi ojek online, dan dia ditinggal oleh suaminya, dari cerita. Dan dia kemana-mana harus bawa dua anaknya ojek online ini untuk kemudian mempertaruhkan hidupnya karena ditinggal oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah hari ini ketika kita baca Saudara sekalian tentang Alkitab, kita melihat bahwa wanita itu sangat berperan di dalam kebahagiaan keluarga. Amsal 31 ayat 28 dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Jadi seorang ibu, seorang istri memainkan peranan yang sangat penting di dalam kebahagiaan suami dan anak-anak. Karena anak-anaknya akan bangun dan menyebutnya berbahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya ketika bangun, makanan sudah ada disiapkan dan suaminya memuji dia. Memuji dia untuk apa yang dia lakukan. Hari ini Titus mengajarkan untuk ibu-ibu yang tua memberikan kehidupan teladan yang baik kepada ibu-ibu yang muda.
Karena posisi teladan seorang ibu, seorang perempuan yang tua akan kemudian mempengaruhi bagaimana ibu yang muda itu akan hidup. Dan di situ dikatakan, saudara sekalian, Titus mengajarkan, hai ibu, pertama hiduplah sebagai orang-orang beribadah. Titus tidak mengatakan, hai ibu, pakai pakaian yang baik, yang bagus, yang mahal, beli tas yang bermerek, enggak. Tapi yang Titus tekankan yang paling pertama adalah hidup sebagai orang yang beribadah. Karena ketika kehidupan ibadahmu baik, maka engkau akan punya teladan yang baik. Jangan memfitnah. Itu yang kedua. Maafkan, kebanyakan memang ibu-ibu itu diberikan karunia suka berbicara, ya, suka berbicara. Nah, ketika mendengar sesuatu, kadang-kala kalau orang titip pesan seringkali ditambah-tambahin. Sehingga Titus mengingatkan, hai ibu, jangan fitnah, jangan menambahkan sesuatu, menjelekkan sesuatu. Jaga lidahmu. Karena dari lidah itulah bisa menimbulkan banyak masalah, pertengkaran. Bahkan di dalam pepatah Indonesia, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jangan menjadi hamba anggur, jangan diperbudak oleh banyak anggur. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan ini adalah teladan yang diajarkan Titus kepada ibu-ibu muda. Mengajarkan hal-hal yang baik. Mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln pernah memuji ibu-ibu. Dia berkata, ya Allah, berkatilah ibu. Semua keberadaan saya ini adalah berkat jasanya. Dia berdoa untuk ibunya karena dia bisa menjadi seorang presiden, bisa sampai saat ini karena ada seorang ibu. Bahkan Charles Dickens, seorang penulis buku, juga pernah berkata, kebaikan ibu akan terpancar dalam diri anak-anak mereka. Dan inilah teladan. Dan Titus kemudian lanjutkan, Bapak Ibu, apa yang perlu diteladani dari ibu yang tua kepada ibu yang muda, yaitu mendidik perempuan-perempuan mengasihi suami dan anak-anaknya. Didik mereka, ajar mereka untuk lebih banyak konsentrasi perhatiin suami dibandingkan perhatiin WhatsApp atau Facebook. Gitu. Jangan Anda bangun lalu ambil handphone. Gitu. Kalau Anda bangun, lihat suami, lihat anak-anak. Ya. Hidup bijaksana. Bijaksana artinya secara harafiah mau steril. Dan suci artinya dalam hal seksual. Jangan sampai jatuh ke dalam masalah perselingkuhan. Lalu rajin mengatur rumah tangga, bersihin rumah tangga. Karena itu adalah bagian daripada pekerjaan, pelayanan kita. Ibu-ibu seringkali berpikir, saya di rumah, saya tidak melakukan apa-apa, saya nggak bekerja, enggak. Ketika engkau ada di rumah pun, ketika engkau masak, ketika engkau cuci baju, itu adalah satu pekerjaan yang engkau lakukan untuk Tuhan. Karena memang engkau diciptakan dengan teratur itu, bukan tugas seperti itu. Memang ada ibu-ibu yang dengan dua fungsi, bekerja di luar dan juga di rumah. Sehingga ketika engkau bekerja, jangan lupa, ketika engkau mengambil komitmen untuk bekerja, maka engkau juga harus mengambil komitmen juga untuk tetap memelihara, mengatur rumah tanggamu. Jangan kasih ke orang lain. Ketika anakmu masih kecil, engkau harus perhatikan makannya. Bahkan ketika bayi pun, engkau yang harus menyuapi anaknya. Jangan sampai baby sister yang menyuapi anakmu. Karena ketika anakmu disuapi oleh baby sister, maka anakmu dari kecil akan mengetahui kalau baby sister kasih makan. Dan engkau harus mengatur rumah tangga dengan baik. Dan engkau harus baik hati dan taat kepada suami. Dan ketika engkau melakukan itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudaraku, maka dikatakan, hai ibu-ibu, engkau akan menunjukkan firman Allah tidak dihujat oleh orang. Orang kemudian tidak akan mencela engkau. Dan mereka berkata, luar biasa ibu ini. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah ke gereja, namanya gereja Metodis, atau tahu gereja Metodis, gereja Metodis ini didirikan oleh pendeta Wesley. Pendeta Wesley ini adalah anak yang lahir dari seorang ibu dan dibesarkan oleh seorang ibu namanya Susanna Wesley. Dan dua anaknya, John dan Charles Wesley, itu adalah pengkhotbah KKR yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Susanna Wesley, dia berdoa 1 jam untuk anak-anaknya, untuk 17 anaknya. Anaknya itu ada 17.
Dan dalam buku ini Susana Wesley dia mengajarkan bagaimana prinsip dia mendidik anak yang luar biasa dari 17 anaknya. Dia berkata, yang pertama, kurangi ego dalam seorang anak dan bekerja samalah dengan Allah. Ibu tidak mudah mendidik anak, apalagi dalam situasi kita di dalam zaman membesarkan anak-anak milenial ini. Mereka dengan dunia mereka dengan pengetahuan mereka, dengan prinsip mereka. Oleh karena itu, Susana Wesley berkata, sekaranglah waktunya kita kembali minta Tuhan yang boleh berikan kita hikmat, boleh menjadi wanita yang bijak, yang Tuhan boleh minta, dan Tuhan boleh memberikan kita kemampuan untuk melakukan. Yang kedua, ajari dia berdoa segera setelah ia dapat berbicara. Ajarkan anak-anak untuk dapat berdoa. Karena ibu memang banyak waktu dengan anak. Ajarkan mereka berdoa. Walaupun memang di dalam rumah tangga yang jadi imam itu adalah ayah. Ayah juga harus menunjukkan teladan. Tapi ibu bisa mengajarkan anak berbicara dengan berdoa. Yang ketiga, jangan memberi apapun yang diinginkannya ketika ia merengek memintanya. Jangan. Ketika anak ke mall nangis, kemudian guling-guling, jangan. Kata Susana Wesley. Berikan apa yang baik baginya apabila ia meminta dengan sopan. Ketika dia meminta, tidak dengan merengek-rengek. Selanjutnya, Susana Wesley mengatakan yang keempat, jangan memberi ia hukuman ketika ia mengakui kesalahannya dengan jujur. Ketika dia berkata, "Ping, pecah karena saya." Ketika dia berkata bahwa dia melakukan kesalahan, jangan diberi hukum. Tapi jangan pernah mendiamkan pemberontakan dan tindakan yang salah begitu saja. Ketika anak melawan, ketika anak memberontak, kita harus kemudian mendidik, mengatur. Yang kelima, puji dan hargai kelakuan yang baik. Anak itu harus dipuji. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kita perlu memuji dia. Dan itu adalah hal yang baik. Yang keenam, ibu sekalian, pegang teguh setiap janji yang telah Anda katakan kepada anak-anak Anda. Pegang teguh itu. Ketika Anda mengucapkan satu janji, itu harus Anda lakukan. Anda harus genapi. Karena Anda akan memberikan contoh teladan kepada anak Anda untuk kemudian tetap memegang perkataan Anda. 6 hal ini yang dilakukan oleh Susana Wesley dalam kehidupannya. Dan saya bersyukur bahwa saudara sekalian karena saya boleh dididik oleh seorang ibu. Ibu yang boleh membesarkan saya. Ibu yang boleh membesarkan saya dengan segala kelemahan, kekurangan kami. Walaupun kami kecil saudara sekalian, hidup dengan segala kekurangan yang ada. Saya melihat perjuangan mama saya itu luar biasa. Dia berdagang, dia berjualan di pasar, menjual pakaian-pakaian bekas. Dia pergi ke pelabuhan, ke pas udang. Dan saya suka temani mama saya. Ketika mama dan saya pulang dari pelabuhan karena bau pesing, karena bau ikan, kadang-kadang kita nggak diterima di mobil mikrolet karena orang nggak mau. Mereka tidak mengizinkan kita naik karena bau. Kita jalan, saya dengan mama jalan. Saya seringkali temani mama saya jualan di pasar. Mama saya jual pakaian bawah. Tidak mudah membesarkan 5 anak tanpa seorang suami. Tapi saya melihat pengorbanan ibu saya, mama saya. Mama saya berjuang ketika kami masih kecil. Dia harus membesarkan, memberi makan kami, memberikan sekolah bagi kami. Dan itu kami rasakan. Sehingga kami bisa besar dan melihat bagaimana dibesarkan oleh seorang ibu. Setiap kali kalau hari mama, saya selalu teringat dengan mama saya. Kasihnya, pengorbanannya yang dia berikan. Makanya firman Tuhan hari ini dalam petunjuk hidup baru mengajarkan kita
hormatilah ayahmu dan ibu. Tidak mudah bagi seorang perempuan menjadi mama. Dia harus hamil 9 bulan, kemudian melahirkan anaknya, membesarkannya dengan perjuangan yang berat. Oleh karena itu di hari mama ini, khususnya kita semua anak-anak, jangan lupa ucapkan selamat hari mama untuk setiap yang sudah jadi mama. Bagi bapak-bapak, anak suami, kasihlah istrinya, karena tidak mudah untuk menjadi seorang mama dengan perjuangan yang berat, melahirkan anak-anakmu ke dalam dunia ini. Dia harus berjuang antara hidup dan mati. Hargai dia sebagai seorang penerus yang bersama-sama dengan engkau menjalani keluarga. Biarlah hari mama pada tahun ini boleh memberikan berkat bagi setiap kita yang sudah menjadi mama, boleh menjadi wanita bijak. Tidak ada mama yang sempurna. Mama ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tapi saya katakan, mama selalu memberikan kasihnya, cintanya yang sempurna untuk setiap anak-anaknya dan untuk suaminya.